Selamat pagi semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melakukan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Mampu memahami pokok pikiran dalam suatu tuturan yang disampaikan dengan jelas yang berkaitan dengan hal-hal umum yang ditemukan saat bekerja, belajar, dan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, mampu menulis teks narasi yang menggambarkan pengalaman pribadi tentang aktivitas sehari-hari. Topik pembelajaran kita hari ini yaitu daily activity atau kegiatan sehari-hari. Daily activities. Aktivitas sehari-hari adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai kita melakukan aktivitas kita sehari-hari seperti bekerja, bersekolah, atau kegiatan lainnya. Daily activity adalah aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan secara rutin oleh seseorang. Biasanya, aktivitas ini dilakukan berulang pada waktu yang sama hampir setiap harinya, terutama bagi pelajar yang memiliki jadwal yang sudah ditetapkan untuk masuk sekolah dan mengikuti kegiatan hariannya. Apakah semuanya sudah paham? Apa itu pengertian dari daily activity atau kegiatan sehari-hari? Baiklah. Apa itu kosakata? Menurut KBBI, kosakata adalah perbendaharaan kata yang dimiliki seseorang. Berikutnya, kita akan membahas kosakata yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari, seperti tidur, sleep, mandi, take a bath, belanja, shop, masak, cook, istirahat, take a rest, sarapan, breakfast, main, playing, olahraga, workout, membuat sarapan pagi, make breakfast, berpakaian, get dressed, menonton TV, watch television. Itu adalah berbagai kegiatan sehari-hari atau kosakata dalam bahasa Indonesia yang biasa dilakukan. Apakah semuanya sudah paham tentang kosakata yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari? Baiklah, jika sudah, Ibu akan memberikan rangkaian gambar yang merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari. Gambar yang pertama, tidur atau sleep. Tidur merupakan suatu keadaan sedang istirahat alami yang dilakukan oleh semua makhluk hidup. Contoh kalimatnya, Gita selalu tidur di siang hari. Gita always sleeps during the day. Gambar selanjutnya ada gambar seseorang yang sedang memasak. Masak atau cook. Masak merupakan suatu kegiatan menyiapkan makanan untuk dihidangkan. Dengan cara memasak pada bahan makanan agar bahan makanan tersebut dapat dikonsumsi dengan baik. Contoh kalimatnya,
Ibu selalu memasak sayur di pagi hari. Meminum artinya drink. Contoh kalimatnya, aku minum secangkir kopi setiap pagi. I drink a cup of coffee every morning. Take a shower adalah sebuah kegiatan membersihkan badan dengan cara mengguyur badan dengan guyuran air. Selanjutnya, ada gambar seseorang yang sedang belajar di meja belajar. Belajar atau study. Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu. Contoh kalimatnya, siang ini adik belajar bahasa Inggris di kamar kakak. Selanjutnya ada gambar nonton televisi atau watch television. Gambar selanjutnya meminum atau drink. Apakah semuanya sudah melihat dan menyimak gambar yang telah saya berikan tadi tentang bagian dari aktivitas sehari-hari? Baik, jika sudah, saya akan menampilkan video tentang aktivitas sehari-hari. Saya harap semuanya menyimak tentang video aktivitas sehari-hari yang akan saya tampilkan. Kegiatan sehari-hari. Halo teman-teman, namaku Kipin. Ayo kita mengenal jenis kegiatan sehari-hari bersama-sama. Tidur. Sleep. Bangun. Wake up. Masak. Cook. Olahraga. Exercise. Makan. Eat. Minum. Drink. Lari. Run. Jalan. Walk. Bicara. Speak. Dengar. Hear. Belajar. Study. Main. Play. Menonton. Watch. Mandi. Take a bath. Belanja. Shop. Kerja. Work. Cuci. Wash. Menyapu. Sweep. Duduk. Sit. Berdiri. Stand. Menulis. Write. Baca. Read. Menari.
Dance. Menyanyi. Sing. Mustache. Shape mustache. Berikutnya adalah menyisir rambut. Bahasa Inggrisnya comb hair. Comb hair. Berikutnya adalah mencuci muka. Wash face. Wash face. Berikutnya adalah mengeringkan badan. Bahasa Inggrisnya dry the body. Dry the body. Berikutnya adalah berpakaian. Bahasa Inggrisnya get dressed. Get dressed. Berikutnya adalah merapikan tempat tidur. Bahasa Inggrisnya make the bed. Make the bed. Berikutnya adalah memakai make up atau memakai riasan ya maksudnya ya. Bahasa Inggrisnya put on makeup. Put on makeup. Berikutnya adalah mencuci rambut. Bahasa Inggrisnya wash hair. Wash hair. Berikutnya adalah mengeringkan rambut. Bahasa Inggrisnya dye hair. Dye hair. Berikutnya adalah memasak di dapur. Cook in the kitchen. Cook in the kitchen. Berikutnya adalah makan pagi. Bahasa Inggrisnya eat atau have breakfast. Eat atau have breakfast. Berikutnya adalah makan siang. Eat atau have lunch. Eat atau have lunch. Berikutnya adalah makan malam. Eat atau have dinner. Eat atau have dinner. Berikutnya adalah minum, ya minum segelas air. Drink a glass of water. Drink a glass of water. Berikutnya adalah menyapu lantai. Bahasa Inggrisnya sweep the floor. Sweep the floor. Berikutnya adalah mencuci piring. Wash the dishes. Wash the dishes. Berikutnya adalah mencuci pakaian. Wash the clothes. Wash the clothes. Berikutnya adalah menyetrika pakaian. Bahasa Inggrisnya iron the clothes. Iron the clothes. Berikutnya adalah menonton televisi. Bahasa Inggrisnya watch television. Watch television. Watch television. Berikutnya adalah mendengarkan musik. Bahasa Inggrisnya listen to music. Listen to music. Berikutnya adalah membuka jendela. Open the window. Open the window. Berikutnya adalah mematikan lampu. Bahasa Inggrisnya turn off the lamp. Turn off the lamp. Berikutnya menghidupkan lampu. Bahasa Inggrisnya turn on the lamp. Turn on the lamp. Berikutnya adalah menyusun bantal. Arrange the pillow. Arrange the pillow. Berikutnya adalah melipat selimut. Fold the blanket. Fold the blanket. Berikutnya adalah bercermin. Bahasa Inggrisnya look in the mirror. Look in the mirror. Berikutnya adalah membuat sarapan. Bahasa Inggrisnya make breakfast. Make breakfast. Berikutnya adalah membaca koran ya atau surat kabar. Bahasa Inggrisnya read newspaper. Menceritakan aktivitas. Saya biasanya bangun pukul 5 pagi. Saya tidak pernah lupa untuk merapikan tempat tidur saya dan membersihkannya. Kemudian saya mandi dan setelah itu saya membantu ibu membuat sarapan pagi. Kami biasanya sarapan nasi goreng. Setelah itu saya mempersiapkan diri untuk belajar. Karena dalam masa pandemi, saya hanya belajar dari rumah. Setelah selesai belajar, saya beristirahat dan saat sore hari, saya biasanya mandi pukul 5. Dan setelah itu, saya menonton film
Dan di malam setelah makan malam, saya membaca buku, kemudian berdoa, lalu segera tidur. Baik, kita sudah mempelajari dan kita sudah membahas apa itu pengertian dari daily activity atau aktivitas sehari-hari. Dan tadi kita juga sudah membahas apa-apa saja kosakata yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia dalam aktivitas sehari-hari dan telah menonton video dari aktivitas sehari-hari daily activity. Selanjutnya, saya akan mengulas kembali tentang apa saja kosakata yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Tolong James jelaskan. Baik, apakah semuanya sudah paham? Baik. Baiklah, jika semuanya sudah paham, saya akan memberikan soal tentang daily activity atau kegiatan sehari-hari. Baiklah, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya, Vita, silahkan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu aktivitas sehari-hari atau daily activity adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Aktivitas kehidupan manusia sehari-hari hampir tidak pernah dapat terlepas dari kegiatan belajar, baik ketika seorang melakukan aktivitas sehari-hari maupun di dalam suatu kelompok tertentu. Aktivitas yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari bertujuan untuk meningkatkan diri dan membentuk pribadi ke lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari upaya individu itu sendiri. Sekian pembelajaran kita hari ini membahas tentang aktivitas sehari-hari atau daily activity. Saya mohon maaf jika ada kesalahan saya. Terima kasih, selamat pagi.